Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Cihaningsi dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Kali ini saya akan membahas topik 14 lanjutan dari topik sebelumnya. Nah, di sini itu penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas, data teridentifikasi multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance, value, dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil penguji adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Nah, yang pertama itu tolerance value kurang dari 0,1 atau FIF-nya lebih besar dari 10 terjadi multikolonialitas, dan yang tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau FIF-nya kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana adat menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelasan yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi: 1. Melakukan alternatif uji lain untuk mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih varians. Nah, penyembuhan data pada uji normalitas, data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. 1. Terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum ambang batas. 2. Terdapat data yang bertumpuk. 3. Nilai yang mendekati 0. Nah, di mana di sini jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Di mana di sini ada yang condong ke kiri, ada yang menjulang ke kanan, lalu ke atas kanan, dan ke bawah kanan. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Menggunakan transformasi data dan menggunakan rumus, banyak dari grafik ini punya transformasi yang berbeda-beda. Jadi kalian masukin datanya itu dari sesuai grafik histogram ini. Tapi di pertemuan ini kita akan melakukan penyembuhan data uji multikolonialitasnya saja. Langsung ke pengujiannya. Terdapat multikol atau tidaknya suatu data. Langsung aja kita klik analyze, kemudian ke regression, lalu linear. Nah, dependennya kita masukin yang income, lalu independennya kita masukin yang ini. Semuanya kita masukin keempat-empatnya, lalu yang di statistiknya kita tambahkan estimate, model fit, dan colonial diagnostic, lalu continue.
lalu oke. Di sini bahwa tadi kita akan melihat di tabel koefisien, lalu berfokus kepada nilai collinearity statistik, tolerance, dan FIF. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu bisa kita lihat di sini. Tutupan. Ya, nggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat di collinearity statistik, di FIF-nya ini lebih dari 10. Maka terjadinya multicollinearitas. Maka menyembuhkan data tersebut dengan cara mengeluarkan variabel tersebut dengan pengawasan tinggi. Nah, di sini kan dengan kolerasi tinggi, maka kita menyembuhkannya dengan cara kita klik di sini, kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Kita harus mengeluarkan independen ini untuk variabel experience. Kemudian di statistiknya tetap sama, kemudian oke. Nah, kita lihat lagi di tabel koefisiennya, bahwa di FIF-nya itu tidak lagi data yang lebih dari 10. Nah, di sini untuk earn, nilainya itu 0,577, untuk weight-nya itu 0,505, untuk X-nya itu 0,826. Jadi di tolerance ini sudah lebih dari 0,1. Dan untuk FIF itu, untuk earn-nya itu 1,732, word-nya itu 1,981, dan X-nya itu 1,211. Dimana itu kurang dari 10, dimana kita bisa lihat untuk kesimpulannya, jika tolerance value-nya lebih besar, dari 0,1 dan FIF-nya kurang dari 10, maka data tersebut tidak terjadi multicollinearitas. Karena kita mengeluarkan data yang berkolerasi tinggi, maka datanya itu sudah tidak terjadi multicollinearitas. Kan tadi kita mengeluarkan variabel experience karena dia berkolerasi tinggi, jadi kita melakukan pengujian ulang di normalitas dari normalitas ke multicol dan uji-uji selanjutnya, karena kita bisa tahu data itu normal atau tidaknya. Misalnya seperti yang tadi, dari normalitas lolos, dari multicolnya tidak lolos, maka kita harus menguji pengujian ulang.
Jadi kita melakukan pengujian ulang dari normalitas ke multicol dan uji-uji selanjutnya karena kita bisa tahu data itu normal atau tidaknya. Misalnya seperti yang tadi, dari normalitas lolos, dari multicolnya tidak lolos. Maka kita harus melakukan pengujian ulang. Lalu ke pengujian setelahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.